اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah pengajian salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Amin, yang mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga teruntuk kepada guru kita Kiai Haji Ustaz Encep Burhan, kepada Kiai Haji Abi Halim, Al-Habib Amri Azamatkan, juga kepada Kiai Burdah, Kiai Ahmad Baisuni. Beliau semuanya adalah orang-orang yang istiqomah, guru kita semua. Mudah-mudahan selalu dijaga, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada Ketua DKM beserta jajarannya dan pengurus, mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah di sini kita akan membaca hadis-hadis yang di dalamnya adalah nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, baginda Rasul pun selama 14 abad tahun yang lalu memberikan akhbar mugoyabah. Apa itu akhbar mugoyabah? Sesuatu yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Mana salah satunya hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami, abghadul ibadi ilallah. Di sini kita diberikan pemahaman bahwa ternyata ada yang memang pakai pakaian sunnah, pakaian kebesaran, pakai mislah, pakai imamah, memang mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, para alim ulama min auliyaillah. Ada juga di sini orang-orang yang berpakaian kebesaran, pakai imamah, tapi orang ini sangat dibenci oleh Allah. Mana? Ada di sini hadisnya. Abghadul ibad ilallah. Manusia hamba yang paling dibenci oleh Allah, man kana saubahu khairan. Dia memakai pakaian yang paling terbaik. Seperti apa pakaian terbaik? Min amalihi, akan tetapi pakaiannya lebih baik daripada perbuatannya. Maksudnya antakuna siyabuhu siyabal anbiya, memakai pakaiannya seperti pakaian para nabi, pakai jubah, pakai top, pakai mislah, pakai imamah, di sini surban, pakai cincin. Tapi apa? Ini yang sangat mengagetkan. Wa amaluhu amalu jabarin, tapi perbuatannya seperti para diktator. Dari dulu ada sombong. Siapa? Ahnas bin Syurek. Satu sampel aja. Wa minan nas, dan ada. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Itu namanya Ahnas bin Syurek, seorang munafik. Ahnas bin Syurek itu salah satu anak buah reng-rengan daripada Abdullah bin Ubay. Bapak-bapak, Ahnas bin Syurek itu suka ceramah keliling. Jadi gembong munafik, salah satu juru bicaranya adalah Ahnas bin Syurek. Ngomong pertanian paling hebat. Ngomong tentang tata negara paling jago. Coba. Ngomong agama itu sama yang disampaikan oleh baginda Rasul, bisa mengikuti. Tapi wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla. Ketika dia turun dari panggung,
Ketika dia sudah beres menyampaikan tentang masalah ilmu, apa? Kebun-kebun orang dia bakar. Terus dia yang pertama kali, siapa yang membakar kebun ini katanya. Seakan-akan dia pahlawan. Padahal dia ada dalam tafsir Jalalain. Hewan-hewan dia colong. Dia sembelih. Dia ambil dagingnya, dia colong, dia sembelih, dia makan. Siapa yang mengambil ini sapi? Siapa yang mengambil ini onta? Ya dia. Tapi di hadapan orang-orang semuanya mengaguminya. Sudah ada dari zaman dulu. Wa amaluhu amul jabbarin. Perbuatannya lebih daripada Fir'aun. Ada nggak hari ini? Bingung mau ngomongnya ya. Gak boleh diomongin. Kita yang dulu aja supaya aman. Siapa? Sonok Horgoranj. Sonok Horgoranj itu belajar ke Mekah 10 tahun. Tertipu. Orang mana tuh? Orang Indonesia terutama, dia dakwah ke Aceh ya. Bikin misi divide et infera, misi adu domba. Ulama-ulama banyak saling bunuh. Itu belajar 10 tahun di Mekah, baca syahadat dulu, coba. Jadi takiyah itu pura-pura masuk Islam. Hafal Quran dulu, ngapalin Sahih Bukhari dulu. Pernah jadi diangkat menjadi tuan guru di Aceh selama 10 tahun. Padahal dia misi daripada Belanda. Pakai imamah rapih, pakai jubah, pakai kebesaran mislah tuh. Orang mana? Orang Mekah. Yang imam itu pakai itu. Bawa tasbih, ketahuannya oleh salah satu ulama. Kenapa ini ada ulama ini kok kita jadi saling berantem? Baru sadar tuh orang-orang Aceh, ulama Aceh. Ketahuan ketika dia kencing dia berdiri. Yang kedua ketika buka mislah dia memakai kalung salib. Masya Allah. Orang pengkhianat pasti ketahuan. Wa amaluhu amalul jabbarin. Hari ini nggak nyebutin orang. Saya bukan ngomongin depan mata langsung beberapa meter. Habis ceramah. Ini lagi supaya enggak ketipu kita ya. Tapi bukan berarti nyari kesalahan orang. Habis ceramah dari panggung, turun. Main PS. Itu biasa, saya nggak ngomongin orang. Sudah ada. Dia buka imamah, ternyata nggak pernah mondok. Tapi tampil di panggung ramai. Malamnya main PS. Sampai menjelang subuh. Itu ada banyak. Allahu Akbar. Wa amalu jabbarin. Kelakuannya seperti diktator. Kelakuan orang-orang sombong. Na'udzubillah. Ternyata abgodul ibad itu hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh-jauh lah. Orang Syiah tuh kayak gimana coba? Tapi apa yang terjadi? Dia menghalalkan nikah mut'ah secara syariat. Nikah mut'ah itu sudah tidak berlaku. Jadi bapak-bapak punya istri itu bisa diminta sama syekhnya, sama muli namanya. Bisa dikawin boleh. 4 bulan balikin lagi coba. Itu mah lebih daripada orang sombong ya. Jabbarun itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sekali-kali lagi hati-hati harus memilih guru. Makanya alhamdulillah guru-guru kita yang ada di Masjid Al-Amin semuanya adalah mudah-mudahan ulamaul amilin, ulama akhirat. Subhanallah. Rasyidan mursyida, para mursyid yang bisa menunjukkan jalan kebenaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 1. Yang kedua, ini tentang pergaulan. Awas supaya kita enggak terlalu terjebak dalam situasi kondisi. Makanya kadangkala kalau saya lihat di status atau apa, siapa saja yang keluar dari grup WhatsApp maka semedang memutuskan tali silaturahmi. Jangan dulu. Jangan dulu, tenang. Mau ke neraka jahanam. Ada di sini hadisnya. Ada yang memang kelompoknya harus kita jauhi, ada. Ada yang memang kelompok masalahnya kita dekati. Di sini ada hadisnya. Hadis daripada Imam Auraul Jamaah itu sepakat alim hadisin, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Yang pertama hadisnya, i'ti al-ma'ruf, datanglah ke tempat-tempat kebaikan, majelis taklim, masjid, majelis zikir. Wastani bil munkar, jauhilah tempat-tempat kemungkaran, naik klub, tempat biliar, tempat main gapleh.
Kalau pemancing kan gimana Kang Ustaz? Itu ikhtilaf. Kalau mancingnya bukan dilombain buat makan keluarga bagus. Asal jangan ninggalin sholat. Tapi kalau misalkan mancingnya sampai dari maghrib pulang subuh sampai itikaf, itu yang tidak boleh. Nah terus apalagi? Wangdur mayu jibuka. Nah di sini nih. Wangdur mayu jibuka udunaka. Kamu perhatikan setiap sesuatu yang keluar daripada mulut seseorang, bagus-bagus itu ulama, orang-orang soleh, ayyakula lakal qaum idza kuntum min indihim fa'tihi. Apa maksudnya? Ketika kalian memperhatikan mayujibuka, di Masjid Al-Amin ada pengajian mayujibuka. Masya Allah, ini yang menyampaikan Habib Amri, ini yang menyampaikan Kiai Haji Sa'id Burhan, yang menyampaikan Abi Halim. Masya Allah, ini keterangan fikihnya luar biasa. Masya Allah, ini Kiai Haji Encep tafsirnya luar biasa. Fa'tihi, datangi. Jika kau ada di sekitar rumah itu, idza kumta min indihim fa'tihi, datangi kesempatan itu. Terus jika ada orang, ini nanti barang siapa yang sholat berjamaah maka ada padilah. Pas dengar, ini padilah sedekah, ini padilah zakat, datangi. Tapi awas kebalikannya, wangdur ladzi takrahu ayyakula lakal qaum. Tapi ketika ada di sebuah kaum itu takrahu, kamu tidak nyaman. Contoh, dengan grup WhatsApp ini tidak nyaman. Contoh, dengan kumpulan orang ini enggak nyaman. Min indihim fastanibhu, maka jauhilah. Bukan berarti kita memutuskan tali silaturahmi sebab ada yang mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlumu lahu ya Rasulullah. Kami sudah mencoba mendekati orang itu, tapi orang itu selalu berbuat bodoh kepadaku. Maksudnya kita mah udah ngomong sopan-sopan, tapi dia ngehina kita, ngejek kita, ngehina orang tua kita, mempermalukan kita. Coba. Saya sudah meminta maaf kalau ada kata yang salah, tapi malah dia menjadi-jadi mencaci maki kita. Wajah luh itu bapak-bapak, kalau ketemu kita nggak pernah lepas ngehina orang tua kita, mencaci maki kita, mempermalukan kita. Tapi kata sahabat, tapi ya Rasulullah saya nggak pernah melayaninya. Terus saya pernah ngasih uang ke dia, tapi tetap orang itu nyela. Kan ada bapak-bapak, contoh, adanya nggak punya, kakaknya berkecukupan, dikasih uang 100 juta, ini mah ada. Itu kata adanya, kirain mau 1 miliar ngasihnya. Kita ngomongan pika sebelen tuh. Saya uang segitu alhamdulillah banget ya. Itu saya astagfirullahaladzim. Tapi itu kakaknya baik, itu adanya setiap hari ngomongin itu kakaknya. Tapi kakaknya setiap bulan ngasih. Kalau di depan orang banyak dipermalukan. Tapi baik sih. Cuman kakaknya suka curhat ke saya. Suka curhat. Kata saya, Wah kalau ngasih segitu ke saya muji Wah tuh 10 tahun gak bakal berhenti saya puji. Masya Allah. Itu kata baginda Rasul, apa jawabannya? Apa yang kau lakukan ta'kulu kama tasupul milalu ar-ragib. Apa artinya? Yang kamu lakukan seperti ada roti tapi di dalamnya ada bara api. Sesungguhnya kamu ingin makan roti, tapi bagaimana saya bisa masuk ini roti ke dalam tenggorokan ketika di dalam roti ini ada bara api? Itu bahasa indah daripada baginda Rasulullah SAW. Ya, kata baginda Rasul, itu terserah kamu. Kamu mau lanjutkan persahabatan atau kamu menghindar, itu tidak apa-apa. Tapi kata baginda Rasul, kalau kamu bersabar menghadapi orang itu, maka la yazalul malaika, malaikat tidak akan pernah berhenti menurunkan rahmatnya untukmu. Cuman berat ya. Berat gak? Ya Allah ya Karim. Kayak kemarin ada jamaah tabligh mau itikaf dekat masjid. Dekat masjid ada 13 orang dari Padang, dari Medan. Saya udah baik-baik ya. Dibentak saya. Gak bisa katanya. Masalah.
Aduh, izin dulu. Ya baik. Kayak gitu bapak-bapak. Di sini kita harus ada hilim. Di sini makanya kata baginda Rasulullah SAW, ketika kita dihadapkan ada orang yang memarahi kita, wal kadhiminal ghaidha, terus kita bisa menahan hawa nafsu, maka Allah akan bangunkan gedung-gedung di pinggir sungai-sungai surga nanti. Saking besarnya pahala menahan emosi. Baik. Yang selanjutnya, hadis yang sama-sama akan kita dengar para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abligu hajatan man la yastatiu iblagu hajatihi. Apa artinya? Sampaikan kebutuhan kita kepada orang yang memang tidak sanggup untuk menyampaikan kebutuhannya. Nah, ini kalau secara literal, nanti kita akan bahas arti tafsir daripada hadis ini. Faman ablago sultanan hajatan, kalau kita ingin menyampaikan kebutuhan kepada seorang raja, presiden, menteri, atau kementerian, atau pemerintah, man la yastati iblaguha, tapi kita tidak sanggup mentok terus. Begini maksudnya. Bapak-bapak, ternyata baginda Rasulullah SAW sampaikan, kalau kita ingin dilancarkan segala urusan, nasihat buat saya juga, ingin diberkahkan rizki, ingin bangun rumah secara sederhananya, pangkat kita ingin naik, pokoknya derajat apa, jangan datang ke sultan, jangan datang ke presiden, minta kesejahteraan jangan datang ke pemerintah. Apa? Man la yastiblagu, ke ulama. Ke ulama itu tidak akan dikasih uang ke ulama, tapi yang akan dikasih nanti surat waqiah. Abu yang dikasih surat Yasin, nggak bakalan dikasih uang, dikasih modal nggak bakal. Yang dikasih surat Waqiah, surat Yasin, surat Ar-Rahman. Oh ini saya pengen anak cepat ada jodoh, paling nanti dikasih surat Ar-Rahman. Pak Kiai, saya ini gimana ini usaha kok dagang rugi terus, nanti paling dikasih surat Waqiah wiridan, suruh dikerjain. Oh misalkan doyan di sholat, berarti nanti dikasih sholat hajat. Paling nanti disuruh banyak sedekah aja sama fakir miskin. Itu apa? Baginda Rasulullah SAW ngasih itu kepada sahabat. Siapa? Abi Hurairah. Abi Hurairah itu kan rata-rata anaknya perempuan semua. Datang Abdurrahman bin Auf bawa uang 1.200 dinar. Kata siapa? Kata Abi Hurairah, wahai Abdurrahman, baginda Rasulullah SAW sudah memberikan jimat, yang jimat ini akan memudahkan segala hajat-hajatku. Apa itu? Suratul Waqiah. Apa kata baginda Rasul? Man qara'a suratul Waqiah lam tusib pakun abada. Nah ini gimana maksudnya? Ketika kita datang ke pemerintah, ini kasusnya waktu saya itu mau ngasih proposal. Ngasih proposal kemana? Ke Pemda. Muter, aduh saya mentok amat ya. Suruh ke sini. Akhirnya memang sudah takdir ya, perjalanan nggak bisa cair. Oh ternyata ada. Ketika kita minta hajat kepada presiden, kepada pemimpin, tapi memang tidak cair itu. Terus kita pasar, ya udah kita pasar kepada Allah. Apa kata Allah sampaikan? Kata baginda Rasul, sabbatallahu ta'ala qadaimaihi. Jika engkau memang minta kebutuhan terhadap pemerintah, tapi pemerintah enggak mampu untuk memberikan, terus kamu sabar dan tidak mencela, pasrah kepada Allah, Allah akan tetapkan kedua kakimu di atas jembatan Sirat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sidogiri itu sampai hari ini sudah berapa ratus tahun sama sekali tidak minta proposal kepada pemerintah, tapi santrinya kurang lebih ada 15.000. Subhanallah. Jadi setiap malam Sidogiri itu baca surat Yasin 41 kali. Setiap satu orangnya. Kebayang nggak? Gimana nggak cair terus setiap waktu itu? 16.000 ribuan santri itu setiap harinya baca Yasin 41 kali. Kali 16.000. Ya gimana nggak tembus pasti. Nah itu maksudnya. Allahu Akbar. Baik. Yang selanjutnya, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya
Riwayat Imam At-Tayalasi dan daripada Jabir, ittaqillaha, kalian harus takut kepada Allah. Satu. Yang kedua, ini warning. Wala tuhkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali nganggap kecil terhadap kebaikan. Jangan melecehkan kebaikan sedikit pun. Ada orang ngasih penitih kepada kita, alhamdulillah, terima kasih. Jangan nganggap kecil sama kebaikan. Ada orang ngasih cuka, hatur nuhun, ya Allah ini cuka bermanfaat, buat bakso kan bisa. Awas, jangan mengecilkan kebaikan. Apalagi mencela makanan, ternyata itu dosa. Awas, saya sering kalau di luar itu orang udah capek-capek masak. Ini gimana sih masakan, katanya gak enak. Astagfirullah, orang masak dari pagi sampai malam. Nggak boleh mencela, kasihan. Dan tidak diperbolehkan. Baginda Rasul pernah nanya sama Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, apakah ada makanan la walakin ilal khallu, apa? Tidak ada kecuali cuka. Oh ya udah, cuka sini. Itu cuka dikocorin, kepisin, diminum. Apa? Sebaik-baik makanan cuka. Subhanallah. Itulah baginda Rasulullah SAW. Jangan mengecilkan sebuah kebaikan atau kebaikan yang pernah diberikan kepada kita. Itu orang Malaysia mungkin nggak tahu ya, ngasih 2.000 ke saya. Jadi dikira dia 2.000 ringgit waktu saya kemana itikaf di Batam. Dia pakai amplop, Oci saya pengen ini ngasih hadiah. Makasih. Pas dibuka, ini kayaknya 2.000 ya. Iya bener, ini 2.000 perak Pak. Oh dia nggak tahu mungkin, dikira 2.000 ringgit. Pak ini saya mungkin saking kaget-kaget. Pak Kang ini 2.000 perak apa 2.000 ringgit? Oh ini rupiah Pak. Oh ini lumayan sih, gorengan 2 ya. Alhamdulillah. Nah gitu. Saya mau tegur lagi nggak enak. Nah sedikit kebaikan tidak apa-apa. Yang penting apa? Intinya tanda kita syukur kepada Allah. Yang kedua, walau anna tabrigu min dalwika fi inail mustasqi, walaupun kita hanya diberi satu wadah air untuk berwudu. Ini satu ember, itu urusannya nanti bisa menentukan di padang mahsyar Bapak-bapak. Satu ember ini jadi urusan besar, urusan bagus maksudnya. Kan ada dalam bab syafaat. Ketika ada rombongan yang mau masuk ke dalam surga, nanti para calon-calon penduduk neraka jahanam ketika mau dieksekusi ngomong, wahai fulan, ingat gak dulu saya pernah ngasih satu ember buat wudu Tuhan. Aduh, menentukan itu. Wahai fulan, kamu ingat gak, ini contoh yang ngasih airnya, contoh bukan jamaah sini ya, mau dieksekusi ke neraka jahanam. Wahai fulan, guruku, ingat gak waktu pengajian saya ngasih 1 gelas? Coba. Itu berhenti sampai negosiasi dengan malaikat, puncaknya Allah sampaikan fabi izzati wa jalali, demi kegagahan dan keagunganku, kata Allah, waridoi dan ridhoku, lepaskan rantainya, masukkan ke dalam surga. Awas, walau anna taprogo min dalwika fi inail mustasqa, hanya dengan satu ember, kalau diterima insya Allah nanti akan menjadi syafaat di yaumil kiamah. Yang selanjutnya, wa antalqa akhoka wa wajhuka ilaihi munbasitun. Kalau kamu ketemu saudaramu, kalau bisa munbasitun, jangan baud, kecuali sakit gigi di sini ya, suni baru, atau mungkin habis berantem sama istrinya, itu agak susah senyum itu biasanya. Sakit gigi di sini, ya gimana mau senyumnya? Tapi diusahakan, kata baginda Rasul, wa antal akhoka wa wajhuka ilaihi munbasitun. Diusahakan setiap ketemu saudara muslim, munbasitun, marahmai, senyum. Sekurang-kurangnya ngapa? Apa? Tabassumuka li akhika shadaqatun. Enggak punya uang, enggak punya apa, tapi sedekah kita bisa senyum. Ketemu orang senyum. Udah cukup itu. Ketemu orang senyum, Tapi senyum kan macam-macam ya. Senyum ini orang pas ketemu minjem uang, bahaya itu. Itu senyuman malapetaka namanya. Ada orang senyum, ini orang kenapa senyum? Datang ke rumah saya.
Ustaz ada uang 1 juta gak? Aduh bener, ini senyuman makruh ini namanya ya. Tapi senyuman itu harus ada senyuman yang apa? Senyuman yang tulus. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min ahli sa'adah. Ada 4 golongan tanda-tanda orang ini masuk surga. Yang pertama wajhun malihun, wajahnya selalu bersenyum. Walisanun thayyibun, bicaranya baik, enak didengarnya. Wa qalbun naqiyun, hatinya bersih, husnudzon terus, baik terus sama orang. Wa yadun syahyun, tangannya pemurah. Itu 4 golongan tanda-tanda penduduk surga. Baik, kita lanjut. Wa iyyaka wa isbalal izar. Hati-hati kamu dengan isbal izar. Isbal izar itu kain sampai melewati mata kaki. Jubah sampai melewati mata kaki. Fa inna isbalal izar minal makhilah. Sebab itu kain yang melewati sampai mata kaki, jubah sampai melewati mata kaki itu minal khuyala, termasuk orang yang takabur. Tapi pertanyaannya, Abu Bakar Siddiq kan melewati mata kaki terus Bapak-bapak. Lihat dalam ayat sahabat. Pas baginda Rasulullah SAW dalam kitab Fiqh Syadidah ketika menyampaikan tentang masalah isbal, summa ana, apakah termasuk aku? Ke Abu Bakar. Baginda Rasul kan tahu Abu Bakar Siddiq itu ke bawah terus Bapak-bapak. Lihat dalam itu sahabat. Apakah termasuk aku yang takabur? Lah, kamu tidak, kata Baginda Rasul. Kamu tidak termasuk itu. Jadi Abu Bakar Siddiq itu memang ada masalah di kakinya. Ketika di Gua Sur itu Abu Bakar Siddiq pernah dipatukin sama apa? Kalajengking dan ular. Jadi memang harus tertutup, nggak boleh kena angin sedikit, pakai kaos kaki terus. Abu Bakar Siddiq tuh ininya tertutup. Jadi memang ada masalah di kaki. Jadi akibat waktu di Gua Sur itu dia dipatukin kalajengking. Oh kalau kamu enggak, kamu tidak sombong. Baginda Rasulullah tahu Abu Bakar ada masalah di pergelangan kaki. Baik. Yang selanjutnya, wala yuhibbuhallah. Apa? Kalau misalkan benar-benar buat legeg Allah tidak mencintainya orang yang takabur. Bagus itu Bapak-bapak. Cuman kadang salah begini saya tuh Bapak-bapak. Saya suka mesen di online. Kalau misalkan jubah, kadang suka kegedean. Gitu ya. Makanya kadang potong nanti gitu. Memang betul sekali. Baginda Rasulullah SAW menganjurkan pakaian itu jubah atau sampai jangan melewati, bahasanya melewati mata kaki. Lanjut. Ini belum beres satu hadis. Wa ini mruun syatamaka wa ayyaraka. Awas, kalau ada orang mencaci maki engkamu, mempermalukanmu di tempat ramai, Bapak-bapak, ya Allah, pengen tahu gak dosa riba yang paling rendah itu apa? Dosa riba yang paling tinggi. Yang paling rendah kan menjinahi ibu kandung. Yang paling tinggi apa dosa riba bandingannya? Mempermalukan saudaranya sendiri di tempat ramai. Walau kana shadiqan, walaupun memang orang ini melakukannya. Terus kata baginda Rasul, wa ayyaraka bi amrin laisa fika. Terus ada orang mempermalukanmu di tempat ramai padahal kamu tidak melakukan. Bapak-bapak, kalau begini apa yang harus kita lakukan? Fala tu'ayyirhu, jangan balas. Jangan balas. Bi amrin huwa fihi, ketika dia mencaci maki kita, jangan dicaci maki lagi. Ketika dia mempermalukan kita, jangan balas mempermalukan dia lagi. Apa yang sikap kita? Wada'hu, tinggalkan. Kata baginda Rasul. Wada'hu, tinggalkan, yakunu wabaluhu wa ajruhu laka. Kalau kau bisa melakukan itu, jangan kau balas caci makiannya, jangan kau permalukan lagi, kau tinggalkan dia, Allah akan berikan ganjaran kepadamu berlipat ganda. Subhanallah. Bahkan pahala dia akan pindah ke kita. Bukan gibah aja, pahala dia akan pindah ke kita. Dan dosa kita akan pindah ke dia. Awas, wala tasubanna ahadan, jangan sekali-kali engkau mencaci maki salah satu saudara kalian. Dan ini berat. Berat gak Bapak-bapak? Sekarang ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah.
kamu harus takut terhadap kezaliman. Orang yang zalim akan mendapat kegelapan pada hari kiamat. Salah satu contohnya, wattaqu syuha, jauhilah permusuhan, perdebatan, saling berantem. Kan begini Bapak-bapak, mohon maaf. Awal permusuhan itu kan dari perdebatan. Awalnya perdebatan kan. Itu nanti naik posisi jadi permusuhan. Fa inna syuha ahlaka man kana qablahum. Setelah permusuhan, wa hamalahum ala an syafaqu dima'hum, nanti akan saling menumpahkan darah. Itu sudah pasti rumusan. Tadinya debat, emosi kan, nggak ada yang mau menang. Itu pada akhirnya wa hamalahum ala an syafaqu, biasanya ada pertumpahan darah seperti halnya orang-orang Bani Israel. Mereka bagaimana menolak. Bahkan ketika Nabi Isa itu, di sebagian orang Bani Israel mengatakan ini anak Tuhan, terus ini mengatakan hamba Tuhan, itu kan saling bunuh-membunuh. Terus yang terakhir, efek daripada saling berdebat, saling bermusuhan, wastahalu maharimahum, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita, Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita. Jadi bapak-bapak, memang media sosial ini luar biasa framingnya ya, sehingga kadangkala kita lupa untuk muhasabah diri gitu ya. Udah tahu ini tuh brengsek orang itu, udah selesai, orang ini brengsek, nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh kita mau komentar sehebat apapun tidak akan menyelesaikan masalah. Yang penting, terutama kita memang sudah umur 40, 50, perbanyak muhasabatun nafsi, perbanyak muhasabah diri. Sebab nanti endingnya begini bapak-bapak, rekaman ketika nanti syakaratil maut, nanti bagaimana yang datang ke telinga kita, kebiasaan kita waktu hidup, itu yang jadi permasalahan bapak-bapak. Ngerinya kalau kita tidak menghentikan, mohon maaf, kebiasaan kita framing, ngeri itu nanti ketika syakaratil maut. Jadi begini, sekurang-kurangnya coba setiap, ini buat nasihat buat saya, sebelum tidur baca surat Tabarok. Diusahakan jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ada ulama, orang yang nggak pernah ninggalin sholat berjamaah, nanti pertama yang masuk ke telinga itu suara azan. Nih, tanda-tanda husnul khotimah. Udah asar belum ya katanya. Kayaknya tadi dengar suara azan teh. Wah. Gimana kebiasaan? Oh, berarti ini orang memang disiplin sholat 5 waktu. Awas. Terus ada, mohon maaf, ketika ada orang yang ketika dia ngisi ceramah terus bid'ah, mohon maaf, ini kejadian di daerah Sumatera. Waktu saya di Batam itu kesaksian lalu. Ketika di sakaratul maut apa? Bid'ah terus. Jadi ketika yang disampaikan nyesatin orang, ketika yang disampaikan bid'ah, nyela orang. Nanti ngeri ketika sakaratul. Tapi ketika apa? Waktu di dunia yang ngebiasain la ilaha illallah, baca subhanallah, baca alhamdulillah, bicara yang baik-baik, apa yang dibiasakan keseharian. Kalau sekarang apa yang dibiasakan, yang diketik kali ya. Nanti coba ketika orang bisa mengucapkan la ilaha illallah atau bisa yang baik-baik, ini tidak akan peluh ya. Ketika nanti syakaratul maut, nanti bagaimana kebiasaan hidupnya. Makanya satu aja ini, jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat berjamaah. Itu salah satu tanda kabar gembira dari Allah. Orang ini matinya insya Allah nanti akan mati husnul khotimah. Saya suka berpikir, ya Allah, saya ini udah 44 bapak-bapak. Kalau hitungan itu berarti 20 tahun kurang lah ya. Terus waktu itu terus berjalan cepat. Ya Allah ya Karim, ya usah disampaikan. Di alam kubur itu kan lebih lama, sudah disampaikan. Ya Allah, mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar dipanjangkan umur buat ibadah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita sama-sama tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu